Jadi jika ada celaan kepada Anda yang baik dari asalnya yang buruk, itu sesungguhnya bukan celaan. Sesungguhnya rahmat Allah yang menetapkan perubahan pada diri Anda menjadi baik dan keluar dari lisan yang buruk. Jadi kalau Anda dicela orang karena berhijrah, jangan marah. Sebetulnya itu pengakuan dari Allah karena Anda telah berubah. Teman-teman, pertama, kenapa mesti berhijrah? Saya ulang, kenapa mesti berhijrah? Anda mesti punya tujuan yang jelas. Ketika dibuka hijrah festival, Anda datang ke tempat ini, apa yang Anda dapatkan? Ternyata, mari kita lihat, Allah turunkan satu ayat langsung yang memberikan 3 jaminan utama. 2 akan diberikan saat di dunia, 1 akan diberikan saat ia wafat menuju alam kuburnya. Dan ketiganya akan Allah jamin dibawa sampai menghadap ke akhirat, mendapatkan surga paling nikmat yang dijanjikan. Ayat ini disebutkan di Quran surah yang keempat, surah An-Nisa ayat ke-100, posisi paling kiri sebelah bawah di mushaf. Mari kita lihat pelan-pelan. Wa may yuhajir fi sabilillah. Wa may yuhajir, dan siapapun yang berniat ingin berhijrah, berubah lebih baik daripada keadaan sebelumnya, ingin lebih dekat dengan Allah, ingin lebih dipandang mulia, ingin merubah keadaan supaya lebih baik dan sempurna sebagai manusia. Perhatikan kalimatnya. Yajid fil ardi muraghaman katsira. 1. Wasa'ah. 2. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut. 3. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang-orang yang meniatkan dirinya datang untuk berubah, kemudian dia ingin berhijrah, bahkan difasilitasi malam ini dengan sebuah festival hijrah yang tidak pernah diadakan sebelumnya. Anda tahu, pertemuan malam ini bukan sekedar mempertemukan kita di tempat ini untuk berikrar, tapi lebih daripada itu, kita diringankan langkahnya oleh Allah. Saya punya keyakinan, dari sekian hamba Allah yang tahu acara ini, yang mendengar tentang acara ini, yang tahu tentang pertemuan di malam ini, pertanyaan saya, kenapa cuma Anda yang diringankan langkahnya? Kenapa Anda yang dilembutkan hatinya? Kenapa Anda yang punya kesempatan datang ke sini? Saya punya keyakinan, lebih dari sekedar datang, Allah ingin merubah hidup Anda untuk mendapatkan 3 kemuliaan yang dijanjikan di ayat ini. Dengan kalimat ini baik-baik. Kalau Anda sampai datang ke sini, duduk di sini, dan kita belajar di malam ini, mendengar ayat ini, tapi 3 kemuliaan ini belum mampu Anda raih, dan bahkan ada 3 semangat untuk meraihnya, maka dengan cara apa lagi Allah mesti menjadikan Anda orang baik? Ada banyak orang yang berharap datang ke sini. Dia bertanya berapa lagi tiketnya tersedia. Dia bertanya apa ada kesempatan bisa diperpanjang. Dia bertanya apa ada luang bisa didapatkan, dan tidak dia meraihnya. Dia tidak meraihnya. Ada yang kemudian mengisi kuotanya untuk melihat tayangan live-nya via media sosial. Ada yang menonton di channel-channel yang telah disediakan. Anda kurang apa lagi? Diringankan, diberangkatkan, didudukan, mendengar, langsung melihat, menatap dan mendengarnya. Kalau pertemuan kita malam ini belum mampu mengubah Anda, maka dengan cara apa lagi Allah menjadikan Anda sebagai hamba yang terbaik? 1. Orang yang siap berhijrah, merubah dirinya lebih baik dengan segala profesi yang ia kerjakan dalam hidupnya, maka jaminan pertama yang Allah berikan, perhatikan kalimatnya, Allah akan berikan di awal mula proses hijrahnya ketenangan dalam jiwanya. Sah. Ini tulisan kelihatan nggak saya tulis di sini? Maaf, belakang ini kelihatan? Tidak, jelas tidak, belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Hijrah itu tetap rasional ya, jangan sampai hijrah tapi juga ada sesuatu yang kemudian terjadi. Ini belum saya tulis, pantas kemudian tidak kelihatan. Lihat 1, tahan ya. Saya tuliskan pelan-pelan, lihat sini. Anugerah pertama yang Allah berikan bagi seseorang yang mau hijrah, 1, namanya sa'atun, sin, ain, ta. Sa'atun artinya kelapangan hati, kedamaian jiwa, ketenangan dalam hati. Jadi kalau Anda mau hijrah, Anda ingin berubah,
Anda ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, awas, jangan sampai terbayang dalam benak Anda yang pertama kali diberi itu materi dunia, bukan. Atau kedudukan yang meningkat, mustahil. Orang yang pertama kali berniat untuk hijrah, maka yang pertama Allah berikan bukan dunia. Dunia terlampau kecil. Kedudukan itu terlampau kecil. Yang paling tinggi yang pertama Allah berikan bagi orang yang ingin mendekat kepada Allah, Allah janjikan Allah akan berikan kelapangan dalam jiwanya sehingga dia merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Yuk pilih mana ya? Tahan sebentar, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga, jangan maksa. Cuma dua. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Baik. Satu atau dua? Nomor satu atau dua? Pilih nomor satu atau dua? Oh, Masya Allah. Muhajirin? Baik. Perhatikan baik-baik. Buka Quran surah ke-18 ayat ke-16. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Kenal Ashabul Kahfi? Kenal, ayo kenal di mana? Masya Allah. Cuman peserta hijrah festival yang kenal Ashabul Kahfi. Nabi Muhammad aja nggak pernah lihat. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, bisa kenal. Pulang saya. Lihat teman-teman. Ashabul Kahfi, para pemuda, orang hebat. Mulai dari ayat 13-nya, ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka para pemuda meninggalkan satu kebiasaannya, maaf, bergelut dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, menjauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala, dikejar-kejar oleh penguasa yang menginginkan mereka jauh dari Allah, dipaksa menyembah yang bukan Allah, dipaksa beraktivitas yang tidak menenangkan jiwa, lantas mereka memilih untuk berhijrah. Mereka tinggalkan kemapanannya, mereka tinggalkan kesenangannya, mereka meninggalkan kemudian kenyamanannya. Anda tahu ketika mereka berhijrah untuk meninggalkan lingkungan-lingkungan sebelumnya, kemana Allah mintakan mereka untuk pergi? Bukan dipindahkan ke rumah mewah, bukan diberikan kendaraan yang hebat, bukan diberikan rumah yang luas, bukan itu. Tapi ketika mereka diminta oleh Allah hijrah, buka ayat ke-16-nya. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum birrahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah. Ketika mereka memutuskan untuk hijrah, meninggalkan segala kebiasaan yang ada di kaumnya, mereka kemudian mendekat kepada Allah. Walaupun itu berjuang dengan hal yang tidak mudah. Ada yang menyerangnya, ada yang mencelaknya, ada yang memakinya, ada yang mengejarnya, ada yang berniat mengeksekusinya. Namun mereka bertahan menghadapi itu semua untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah pertamanya? Fa'u ilal kahfi, masuk ke gua. Udah terbayang nggak? Kalau saya katakan sekarang, Ustadz, saya mau hijrah. Oh, silahkan ya, pergi ke Gunung Karang, masuk ke gua. Pertanyaan saya, masuk tidak Anda? Kalau ada Anda bertanya, saya pengen hijrah, lantas Anda disuruh masuk ke dalam gua. Pertanyaan saya, masuk tidak? Ulangi, masuk tidak? Tidak. Perhatikan bagaimana keyakinan mereka terhadap Allah. Diperintahkan masuk gua, sepanjang Allah yang perintahkan, saya masuki gua itu. Masuk guanya bukan karena guanya, cuma karena Allah perintahkan. Kalau Allah nggak minta, saya nggak akan masuk ke gua itu. Anda bisa bayangkan, gua yang tempatnya lebih sempit dari rumah yang ditinggali, fasilitasnya nyaris tidak didapati, kemewahannya tidak diraih, ketenangannya dirasakan, nampaknya tidak seperti tempat sebelumnya. Tapi ketika mereka masuk ke dalam gua itu, apa yang Allah berikan? Yanshur lahum min rahmatihi. Di gua itulah Allah turunkan rahmatnya, sehingga membuat tempat yang sempit terlihat gelap, tiba-tiba dengan rahmat Allah menjadi terang dan lapang dalam kehidupannya. Jadi kalau Anda ingin berhijrah, boleh jadi Anda meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya pernah dirasakan. Ada perkumpulan yang membuat tawa, ceria, gembira tapi lupa dengan sholat. Ada diskusi yang dinikmati sampai menjadi titian-titian sinetron tapi penuh dengan ghibah. Ada aktivitas yang terasa nampak enak,
uangnya datang berlimpah, tapi di dalamnya banyak maksiat yang dikerjakan. Tiba-tiba ketika Anda ingin meninggalkan itu semua, Anda harus berhadapan dengan meninggalkan segala kemapanan dan kemewahan yang tadinya diraih. Dari yang semula tempatnya enak, fasilitasnya bagus, tiba-tiba masuk gua. Saya mau tanya pada Anda, tahan ya. Kalau teman-teman yang ikhwan bekerja, dapat gaji 100 juta, sholatnya susah. Tiba-tiba ada tawaran pindah tempat kerja. Di pekerjaan itu gajinya 100 ribu, tapi sholatnya enak. Baca Qur'annya hampir tiap hari. Puasanya bisa rajin. Pilih mana? 100 juta banyak maksiat atau 100 ribu dekat dengan Allah? Masa? Itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Jadi kalau Anda pengen hijrah, yang pertama kali dirasakan pasti tantangan. Anda pasti akan pindah ke dalam suasana yang menguji kelapangan hati kita di dalamnya. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba Anda hijrah, kemudian dicela orang. Bukan Anda saja yang dicela. Perhatikan, Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, nabi dicela, rasul dicela, ulama dicela, sahabat dicela, tabiin dicela. Anda Allah bukan, malaikat bukan, nabi bukan, rasul bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan, imam bukan, jadi makmum kadang-kadang. Anda nggak pengen dicela, Anda siapa? Jadi kalau Anda kemudian berubah, tiba-tiba kumpul-kumpul, pindah ke majlis taklim, ada yang mengatakan soleh, padahal nama Anda Asep misalnya. Bagaimana cara memahaminya? Kata Al-Quran, lihat kalimatnya. Baik itu lawannya buruk. Jadi jika ada celaan kepada Anda yang baik dari asalnya yang buruk, itu sesungguhnya bukan celaan. Sesungguhnya rahmat Allah yang menetapkan perubahan pada diri Anda menjadi baik dan keluar dari lisan yang buruk. Jadi kalau Anda dicela orang karena berhijrah, jangan marah. Sebetulnya itu pengakuan dari Allah karena Anda telah berubah. Yang jadi masalah itu kalau Anda dicela ketika melakukan perbuatan buruk, maka disitulah kecemburuan Allah datang untuk mengembalikan Anda pada kebaikan.